Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita bersama-sama mendengarkan, mengikuti dengan seksama dan dengan tawajuh nasihat mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh orang tua kita, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah, Romo Kiai Haji Umar Fathullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para santri semuanya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahannya, dengan rahmatnya telah mendatangkan tuan-tuan semuanya kembali untuk mempelajari ilmu warisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke sini. Bukan hanya santri-santri saja yang datang, tetapi wali-wali santrinya juga ikut datang ke sini. Dulu Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala an juga belajar dan diantar juga ikamaat ibunya. Jadi kalau wali-wali santri ngantar anaknya untuk belajar, ya itu tidak salah juga, orang-orang soleh juga berbuat seperti itu. Biar faham bahwa sesungguhnya bila mana anak ini kita gunakan untuk urusan agama, maka tidak ada ruginya. Karena kalau anak jadi anak yang soleh, faham mengenai agama, maka selagi anak masih mengamalkan agama, orang tuanya yang mengirimnya untuk belajar agama pun akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala tanpa mengurangi pahalanya anak-anak yang sedang mengamalkan agama. Bukan hanya itu saja, kalaupun orang tua ini sudah mati pun, kalau anak masih mengamalkan agama, masih jadi orang yang soleh, punya akhlak yang baik, hadirin, maka orang tua pun masih dikasih pahala terus sama Gusti Allah. Nah, santri-santri yang sedang belajar ini juga sudah dipikirkan juga. Nanti kalau punya anak juga dipondokkan juga. Masih muda mikir anak. Dan seorang orang sekarang itu anak-anak muda sama mikir kawin masalahnya itu. Kalau mikir kawin itu harus mikir anak juga kan. Karena tujuan daripada pernikahan itu adalah anak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu agama ini bukanlah seperti belajar ilmu-ilmu yang lain. Karena belajar ilmu agama ini adalah belajar untuk mendapatkan ridha Allah. Ilmu untuk mendapatkan ridha Allah. Maka ilmu ini akan bermanfaat bila mana diamalkan. Seperti halnya kalau seseorang ini belajar ilmu silat, kalau hanya membaca buku saja tanpa mengamalkannya, begitu bertemu dengan musuh ditempeling begitu saja sudah jungkel. Tanpa ada
praktek tanpa ada amalan, mesti tidak ada sedikit sekali gunanya. Sebaliknya kalau ilmu agama ini kita pelajari dan kita amalkan, maka ilmu agama ini adalah lebih berharga daripada ilmu untuk membuat bom nuklir. Nah, kalaupun seseorang dikasih ilmu untuk membuat bom nuklir, ya, tetapi dia tidak mengamalkannya, hanya dibaca aja, khatam ulang lagi, begitu tidak ada mengamalkan, melawan orang yang dia ilmunya ini adalah ilmu untuk membuat tempe, tetapi diamalkan betulan, hadirin, maka ilmu yang membuat tempe tapi diamalkan sungguh-sungguh, maka dia akan menjadi orang yang paling kaya gara-gara tempe. Bermanfaat. Semua orang makan tempe, merasakan tempenya, sehingga dulunya dia ini hanya menjual tempe di kampungnya, sampai akhirnya seluruh negeri beli dari tempe dia, bahkan diekspor ke luar negeri. Seluruh dunia kenal dengan tempenya. Apa mungkin Tuhan itu? Mungkin, dan sudah pernah terjadi. Pernahkah kita minum Coca-Cola? Dari mana itu? Coca-Cola di sana itu. Jauh sekali negeri Coca-Cola itu. Di Atlanta ya kalau nggak salah Coca-Cola itu. Dari sana itu. Hadirin, itu hanya ilmu untuk membuat minuman. Hanya ilmu membuat minuman. Dari kampung ke kampung sampai dari seluruh negeri, sekarang tidak ada negeri yang tidak ada Coca-Colanya. Coba. Sungguh-sungguh. Maka akhirnya menjadi orang yang kaya karena Coca-Cola. Nah, makanya amal. Yang penting itu amalannya. Kecil ilmunya diamalkan sungguh-sungguh, maka akan datang manfaat yang luar biasa. Tapi itu hanya ilmu-ilmu dunia. Apalagi kalau ilmu akhirat ini, ilmu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah diamalkan sungguh-sungguh, ini bukan seperti hanya ilmu bom nuklir itu dunia. Tetapi kalau kita mendapatkan ilmu agama dan mengamalkannya, maka bukan hanya dunia yang kita dapatkan, dunia pun kita dapatkan, dan akhirat pun juga kita dapatkan. Akhirat juga akan kita dapatkan. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendakwahkan agama pertama kali di Mekah, maka beliau mengatakan, ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai para manusia, katakanlah la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung. Hanya mengatakan begitu, ya, hanya mengatakan begitu beruntung. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Tidak ada yang ditaati, yang berhak ditaati kecuali Allah. Tidak ada yang dituju untuk menyelesaikan hajat-hajat kita kecuali hanyalah Allah. Tidak ada yang dicintai dengan hak kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Beruntung. Artinya beruntung itu apa? Untung itu artinya tidak rugi. Di dunia dia tidak rugi, di akhirat pun juga tidak rugi. Bahkan baginda Nabi juga mengatakan, katakanlah wahai para manusia la ilaha illallah, maka kalian akan dapat menyatukan seluruh kabilah-kabilah Arab. Yang pada waktu itu kabilah-kabilah Arab ini sedang bertengkar. Jadi bersatu, mahabbah, saling cinta mencintai. Kabilah Arab semua akan bersatu semuanya, berkumpul semuanya karena la ilaha illallah. Tetapi orang-orang Mekah pada waktu itu belum faham
dikasih ilmu yang hebat, dia itu tidak paham. Mereka tidak paham bahwa ilmu ini adalah ilmu yang sangat-sangat tinggi. La ilaha illallah, ini sangat-sangat tinggi. Ilmu la ilaha illallah. Orang Makkah nggak paham. Ini lebih berharga daripada emas. Ini lebih berharga daripada berlian. Bahkan emas-emas, berlian-berlian pun akan berkumpul semuanya kepada ahlul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka tetap tidak paham. Akhirnya justru baginda Nabi ketika terus menerus pengen memuliakan orang Mekah, katakan ini biar kamu mulia, katakan ini biar kamu menang, katakan ini la ilaha illallah biar kalian bersatu, saling satu sama lain, saling mahabbah, bisa menyatukan umat. Tetap tidak paham. Ngomong apa to kuwi jane? Nah. Jadi enggak paham. Bahkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam malah diusir dari Mekah. Akhirnya baginda Nabi ke Madinah menawarkan amalan ini kepada ahlu Madinah, disambut oleh ahli Madinah dengan sukacita. Begitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, maka beliau ini disambut dengan tadi tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Hadirin yang dimuliakan, orang Madinah ini senangnya didatangi baginda Nabi. Karena apa senangnya orang Madinah? Senangnya karena didatangi seorang Nabi yang mendakwahkan agama. Mendakwahkan agama. Maka orang-orang Madinah mengatakan bahwa wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'. Wajib syukur atas kami selagi masih ada orang yang mendakwahkan agama, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi dijuluki dengan da'i, seorang pendakwah agama. Maka terusannya tadi yang disampaikan, ji'ta syarraftal Madinah marhaban ya khairada'. Engkau datang wahai da'i, engkau datang wahai baginda Nabi Muhammad SAW ke Madinah ini untuk memuliakan Madinah, artinya untuk memuliakan ahlu Madinah. Marhaban ya khairada, baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi di mana tempat di situ didakwahkan agama, di mana tempat disampaikan agama, maka di situ tempat akan dimuliakan oleh Allah. Jadi Madinah ini dulu namanya Yasrib, tempat yang penuh dengan penyakit dulu. Banyak sakit orang-orang di sana. Tetapi begitu datang baginda Nabi dan orang-orang Islam mendakwahkan agama, menyampaikan agama, mengajarkan agama, berubah tempat itu menjadi tempat yang mulia. Madinah Al-Munawwarah, karena wujudnya baginda Nabi Muhammad SAW yang ditemani dengan sahabat-sahabatnya, rubah wajah Madinah, rubah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis dikatakan bahwa khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Hakikatnya kebaikan Madinah itu adalah orang yang menempati Madinah, dan hakikatnya kebaikan suatu kurun atau suatu abad adalah orang yang hidup pada abad itu. Sebaik-baik abad adalah abad baginda Nabi Muhammad SAW, jelas, karena di situ ada baginda Nabi dan ada murid-murid baginda Nabi yang terkenal sangat-sangat taat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan murid-muridnya Nabi Musa, berbeda dengan murid-muridnya Nabi Isa. Maka suatu kali baginda Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengumpulkan sahabat-sahabatnya
Dan beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, janganlah kalian seperti sahabat-sahabatnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika mereka diajak untuk memperjuangkan agama, mereka mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ya Allah, kasihan Nabi Musa. Nabi Musa ini banyak disakiti hatinya oleh teman-temannya. Teman-temannya diajak berjuang, ya berjuang sendiri sana atau sama Gusti Allah. Aku tak tunggu saja, tak tonton saja di sini. Nanti kalau sudah menang, saya tak ikut, katanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sakit hatinya Nabi Musa alaihissalam. Mereka telah diselamatkan dari Firaun, musuh-musuhnya dihancurkan, mereka dibimbing, dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika diajak berjuang, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah kamu wahai Musa bersama Gusti Allah sana berperang, berjuang sendiri berdua sana. Nanti kalau sudah menang, aku tak ikut. Aku tak duduk di sini saja nonton kalian berdua berjuang, katanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi bercerita ini kepada sahabat-sahabatnya. Maka Nabi susah juga dengan keadaan apa yang telah diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan juga baginda Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, janganlah wahai sahabat-sahabatku, kalian seperti sahabat-sahabatnya Nabi Isa alaihissalam, yang mana ketika diajak berjuang malah mereka itu banyak alasan. Aku ini bisa bahasanya orang sana, di sana gini, karena tafakutnya nggak cukup, ya, ada ewek, saya nggak jelas omongannya itu pokoknya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya mereka ini dikasih biar nggak punya alasan, dikasih oleh Allah ilmu beleng begitu saja, bisa bahasanya tempat-tempat yang mereka akan datangi. Maka langsung sahabat-sahabat baginda Nabi ketika ditarghib seperti ini berdiri seketika, ya Rasulullah, perintahlah kami kemana saja, ke negeri mana saja, negeri jauh, negeri jiran, dalam negeri, luar negeri, 4 bulan, 40 hari ini kalau kita ya, bagi Nabi nggak seperti itu. Pokoknya hantarlah kami kemana saja, kami siap. Itu adalah sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa pandang bulu. Maka berbeda hasilnya, sangat-sangat berbeda hasilnya. Karena sahabat-sahabat baginda Nabi sifatnya seperti itu, maka agama menyebar ke seluruh dunia. Hadirin, kemarin saya itu baru ziarah ke Bukhara sana, ke tempatnya madrasahnya Imam Bukhari. Di sana banyak wali-wali Allah, masya Allah, banyak sekali. Dan di sana juga ada satu kuburan seorang sahabat namanya Husam ibnu Abbas, yaitu saudaranya Abdullah ibnu Abbas. Dulu ketika baginda Nabi kita Muhammad SAW wafat dan dimasukkan di dalam kubur, maka yang memasukkan adalah Sayyidina Ali, Husam ibnu Abbas, dan Abdullah ibnu Abbas. Masukkan di dalam, ingat saya gitu. Begitu dimasukkan di dalam, maka mereka berdua sudah keluar, tinggal satu saja. Akhirnya orang yang bersama baginda Nabi Muhammad SAW di dunia adalah Husam ibnu Abbas, dan itu jadi kebanggaan beliau. Maka beliau kemana mereka pergi? Beliau telah pergi ke daerah sana, ke Bukhara sana, ke Uzbekistan, untuk mendakwahkan agama, untuk mendakwahkan agama.
Hadirin, sampai beliau wafat di sana syahid demi untuk mendakwahkan agama. Orang alim, dakwahkan agama. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sahabat baginda Nabi. Tidak peduli enggak ngerti bahasanya, tidak peduli jauh ataupun dekat, mereka terus mendakwahkan agama. Di antara mereka ada yang datang ke negeri Cina sana, yaitu Abu Waqqas juga sampai ke negeri Cina. Katanya juga ada yang sampai ke Aceh juga. Katanya 2 orang sahabat juga sampai di Aceh sana. Ke seluruh negeri-negeri di seluruh dunia, hampir semuanya telah didatangi oleh para sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, bagaimana kita bisa kenal Islam? Maka selagi kita ini melihat ada orang mendakwahkan agama, maka cintailah mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti sunnahnya para sahabat radhiyallahu anhum, mendakwahkan agama ke seluruh dunia. Kalaupun kita tidak bisa keluar untuk mengikuti mereka, maka hendaknya kita dukung mereka ini dengan sebaik-baiknya, insyaallah ya. Hadirin yang dimuliakan, memang dalam umat ini mesti ada beberapa orang, satu taifah, satu golongan yang belajar agama. Maksudnya belajar agama ini supaya juga menyampaikan agama kepada orang kampungnya. Memang belajar agama maksudnya adalah menyampaikan agama kepada orang kampungnya, dakwah lagi artinya juga. Maka hadirin yang dimuliakan, seumpama umat Islam di dunia ini menyatu dalam satu pemikiran, yaitu mendakwahkan agama, maka hadirin sudah selesai seluruh urusan di seluruh dunia ini, habis semuanya. Apa itu yang mungkin? Apakah tidak ada perkara, apakah itu perkara mustahil bagi Allah? Itu perkara mungkin. Bagaimana kamu merubah perkara mungkin menjadi perkara mustahil? Ada yang mengatakan ini sudah takdir Allah, umat ini harus berpecah katanya. Ya, sudah takdir Allah juga, umat ini ada yang kafir dan ada yang Islam, ada yang soleh, ada yang munafik, ada yang fasik, ya, ada yang ikhlas, ada yang munafik. Kita tidak mengamalkan takdirnya Allah, tetapi kita mengamalkan perintah Allah. Kita bukan mengamalkan kehendak Allah. Kehendak Allah, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Di neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu takdir Allah, itu kehendak Allah. Tapi yang kita amalkan adalah perintah Allah. Kita harus difahami, betul. Nah, sebagian orang itu dalam mereka mengatakan kita amalkan kehendak Allah. Loh, amalkan kehendak Allah, gimana amalkan kehendak Allah? Bukan amalkan perintah Allah. Paham? Kalau orang yang mengatakan bahwa kehendak Allah itu hanyalah kepada perintah-perintah Allah, itulah yang dikehendaki, itu adalah madhabnya orang Mu'tazilah katanya. Itu imannya Abu Bakar itu adalah kehendak Allah. Kafirnya Abu Jahal itu juga kehendak Allah. Mau mengamalkan yang mana? Yang kafir atau yang iman? Imannya Abu Bakar, iman itu adalah perintah Allah. Kafir itu larangan Allah SWT, tidak boleh kafir. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, memang makhluk ini semuanya akan dipisah oleh Allah. Sebagian akan dijadikan kafir, sebagian akan dijadikan iman, sebagian akan dijadikan fasik, sebagian akan dijadikan sebagai orang soleh, sebagian akan dijadikan orang munafik, sebagian akan dijadikan sebagai orang yang ikhlas. Maka akan dibuat seperti itu. Allah membuat surga dan neraka, dan Allah akan memenuhinya dua-duanya. Allah akan buat itu semuanya. Maka hadirin, ini perkara ini harus difahami juga. Ini harus difahami. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah ilmu agama tadi, bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu agama sehingga ilmu agama ini bisa kita amalkan dengan sungguh-sungguh. Hadirin, dimulai dari cara kita mendapatkan ilmu agama. Karena dikatakan man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuh.
Barang siapa memang permulaannya itu sudah benar, mencorong betul, hadirin, maka akhirnya dia juga akan jadi orang yang istimewa. Awalnya istimewa, jadinya istimewa. Awalnya buruk, jadinya buruk, kayak pondasi awal itu. Kalau rumah ini pondasinya sudah istimewa, bagus, maka yang atas maka jadikan baik. Tapi kalau pondasinya itu sudah lembek, maka dibangun sebaik apapun akan rontok rumah itu, ambles akhirnya. Makanya awal permulaan mulai belajar ini harus betul-betul dijaga betul masalah ini. Nah hadirin yang dimuliakan, kalau kita belajar dari cara belajarnya Nabi Musa alaihissalam, maka kita bisa ambil pelajaran dari situ. Pertama kali bagaimana semangat Nabi Musa mengenai mencari ilmu. Seorang mencari ilmu harus mempunyai tolab yang tinggi. Tidak ada tolab tinggi, tidak akan mendapatkan ilmu. Maka Imam Syafi'i katakan bahwa di antara syaratnya orang mendapatkan ilmu adalah dzaka'un wa hirsun. Dzaka dan hirs. Ada sungguh-sungguh pengen banget kepada ilmu ini. Tuhan, kenapa Tuhan pengen mondok? Yang nyuruh ayah saya. Nah, kenapa menghafal Quran? Katanya kalau nggak ngafal Quran mau ditempelengi katanya. Ya kayak seperti inilah. Ini namanya nggak ada hirs, nggak ada kepinginan. Kalau nggak ada kepinginan, bagaimana bisa jadi? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para santri juga dibentuk sebelum kita ini belajar, dibentuk rasa tolab, hirs, kepinginan yang sangat-sangat untuk mendapatkan ilmu warisan baginda Nabi Muhammad SAW. Biar apa? Biar dapat ridha Allah. Ilmu kita amalkan dia dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud mencari ilmu, itu untuk mendapatkan ridha Allah. Bukan untuk ngengkeli para ulama. Celaka kalau kita ini dapat ilmu untuk mencari ilmu biar dapat bisa engkel-engkelan. Nah, apa engkel-engkelan? Bisa mendebat para ulama. Yang seperti itu adalah orang yang celaka. Sebaliknya ilmu kita buat, itu ilmu kita belajari supaya kita ini dapat ridha Allah. Dan seneng Gusti Allah pada kita ini. Ini hambaku ini kayak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau ini ditanya, siapa hari ini yang bersedekah pulau? Siapa hari ini yang iyadatul marid, yang menjenguk orang sakit? Pulau Kanjeng Nabi. Nah, siapa hari ini yang mengantar mayat ke kubur? Pulau Kanjeng Nabi. Siapa hari ini? Hari pulau semua saya kata saya. Karena saking banyaknya ilmu Abu Bakar, maka seluruh cabangan-cabangan yang ilmu yang untuk mendapatkan pahala diamalkan semuanya. Maka Nabi mengatakan tidak berkumpul amalan-amalan ini dalam satu hari kecuali dalam satu orang, kecuali mesti dia itu masuk surga. Maka hadirin, coba, Masya Allah, ilmu ini kita diamalkan. Kalau orang amalkan ilmu, semakin banyak ilmu seseorang, maka dia akan semakin sabar. Nah, siapa yang lebih sabar daripada Nabi Musa alaihissalam? Karena ilmunya tinggi. Ketika Nabi Musa, beliau ini lagi khutbah, maka ditanya oleh seseorang, wahai Nabi Musa, adakah orang yang lebih alim daripada engkau? Maka Nabi mengatakan, setauku tidak ada. Nah, setauku tidak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala kasih wahyu kepada Nabi Musa, Musa, ada seseorang yang punya ilmu yang kamu belum tahu, katanya. Semangat Nabi Musa. Oh iya, langsung akan aku cari orang itu, aku pengen berguru untuk mencari ilmu dia, katanya. Untuk mendapatkan ilmu dia. Semangat. Ini seorang nabi, seorang rasul.
Maksud salah satu nabi ulul azmi minar rusul, orang yang sangat-sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dia ini umatnya begitu banyak sampai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diperlihatkan umatnya Nabi Musa, maka beliau mengatakan, "Ini kok banyak sekali ini. Apakah ini umatku wahai Jibril?" katanya. "Bukan, belum lagi. Masih ada lagi yang lain." Yang lain ternyata lebih banyak lagi, yaitu umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu, beliau sudah jadi nabi dari Rasul, ketika mendengar ada seorang yang punya ilmu yang tidak dikasihkan kepada Nabi Musa, maka Nabi Musa langsung semangat, siap berangkat, tak cari itu ilmunya, di mana orangnya. Orangnya pun tempatnya juga nggak tahu, tempatnya di mana pun nggak ngerti, dicari saja. Pokoknya aku akan cari orang ini, walaupun harus kutempuh perjalanan 80 tahun. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama semangat. Yang kedua yaitu adab. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam bertemu dengan guru yang dicari tadi, maka beliau mendapati orang itu sedang berselimut ngeringkel begitu saja di batu. Maka Nabi Musa alaihissalam, orang itu kalau melihat seorang gurunya itu jangan dilihat dari penampilannya, ini siapa ini ngeringkel di batu, kere yang ini mau jadi guru. Enggak, tapi dilihat dari apa, dari kesolehannya. Dilihat dari kesolehannya. Maka begitu Nabi Musa melihat orang seperti begitu tawadhu, maka Nabi Musa berkata dengan penuh sopan, "Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda." Masya Allah. Tuan, bolehkah saya Tuan ikut Tuan supaya engkau ajari ilmu Tuan yang telah diberikan oleh Allah kepada Tuan? Bolehkah ikut Tuan? Itu pelajar zaman dulu, dan itu seorang nabi, seorang rasul. Itu kalau ngomong seperti itu. Hari ini saya sudah daftar, pendaftarnya berapa ya kira-kira bayarnya? La haula wala quwata illa billah. Alangkah berbedanya pelajar zaman dulu dengan pelajar zaman sekarang. Zaman dulu kalau mau belajar, Tuan, bolehkah saya ikut Tuan untuk belajar ilmu Tuan? Ini pelajar zaman dulu. Dan guru-guru zaman dulu itu juga jual mahal juga. Memangnya kuat. Memangnya kuat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berat ini, nggak bisa, nggak kuat kamu. Itu kiai-kiai zaman dulu begitu juga. Kalau ada santri yang mau mondok, diperberat itu. Mau apa? Mau berat, mondok itu berat, gak kuat kamu. Sampai akhirnya gak terima aku. Saya kuat saya kuat. Alah, apa kuat? Kuat, pokoknya kuat. Coba saya kuat. Sampai kalau udah petentangan betul, ya udah dicoba nanti. Nanti kalau nggak kuat pulang loh ya. Sekarang pulang aja, malah. Wahai nak, jangan pulang, di sini saja. Orang dulu pulang sana pulang nggak kuat dan pulang. Sehingga yang belajar itu betul-betul orang yang semangat, punya hirs yang tinggi untuk mendapatkan ilmu ini. Ini bukan ilmu murahan. Ini bukan ilmu murahan, ini mahal ilmu ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa pun ketika mau belajar, padahal Nabi Musa itu penuh dengan ilmu, hatinya penuh dengan ilmu. Awalnya sebetulnya salam, ini salam, saya belum tak ceritakan. Jadi sebetulnya awalnya salam, assalamualaikum. Nah, ada sopan santun juga. Maka Nabi Khadir kaget, loh, kok ada salam di sini? Siapa kamu? Saya Musa. Kula Musa Bani Israel. Nggih.
Masya Allah. Enten nopo jenengan kok mriki. Jadi salah tingkatan derajatnya sebetulnya itu derajatnya Nabi Musa itu masih tinggi sangat di atasnya Nabi Khadir. Tapi karena Nabi Khadir ini mempunyai satu ilmu yang belum dipunyai Nabi Musa, maka Nabi Musa dengan munduk-munduk pengen mendapatkan ilmu itu dengan sopan santun. Padahal ini lebih tinggi derajatnya dari Nabi Khadir. Maka begitu datang, tahu Nabi Musa, Nabi Khadir pun juga menghormati Nabi Musa. Tapi walaupun begitu, maka Nabi Khadir tetap nguji juga. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Masyaallah. Jenengan mungkin mboten sabar Nabi Musa. Kados pundi jenengan sabar? Engkau sabar. Wong ilmu ini engkau belum dikasih kabar sebelumnya kok. Nabi Musa semangat dikitukan. Tambah qala sadajiduni insyaallahu sabiran wa la a'si laka amra. Insyaallah kalau sabar, pokoknya kalau sabar itu apa tuh sabar itu? Sabar itu betah, sebenarnya betah, panas betah, dimarahi gurunya juga betah, makanannya nggak patah enak juga betah, enak, nggak boleh keluar dari pondok juga betah. Digiring nantinya segera habis ini nanti kalian akan digiring ke pondok semuanya, nggak boleh lagi di kampung lagi juga betah, nggak boleh lagi di kampung, harus masuk ke pondok. Nggak ada imtihan, nggak ikut imtihan 4, hati-hati nanti nggak naik kelas. Loh tenan ini guyon-guyon tapi betulan ini. Wali santrinya biar tahu ini. Wah, kan dan cepat dikirim sama bapak-bapaknya nanti kalau terus sudah. Lah ini bapaknya masih di kampung, ya nggak apa-apa, anaknya di pondok, bapaknya di kampung. Nih bapaknya nanti jenguk ke pondok. Kasih makanan-makanan, diantar ke pondok, biar pondok penuh makanan. Yang banyak makanan dikontrakan aja, pondoknya kurang makan mah kadang-kadang. Jajan-jajan semua antar ke pondok, anaknya segera diantar ke pondok. Nanti biar insyaallah nggih. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa engkau sabar? Engkau akan dapati diriku wahai Nabi Khadir sebagai orang yang sabar. Tambah lagi sabar. Wala a'si laka amro. Aku tidak akan mendurhakai perintahmu. Coba ini kamu. Pertama kali semangat. Yang kedua kali yaitu adab. Yang ketiga kali yaitu sabar. Yang keempat kali adalah tidak akan membangkang, siap dibimbing, siap diarahkan. Kalau tidak akan mendapatkan ilmu itu. Siap dibimbing dan siap diarahkan. Wala a'si laka amra. Tidak boleh lupa, tidak boleh ingkar, tidak boleh usul. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, makin berat makin bermutu. Ya begitu memang namanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, begitu Nabi Musa dan Nabi Khadir ini mulai berangkat. Ya ini juga ada perbedaan antara cara belajar orang zaman dulu dengan cara belajar orang zaman sekarang. Sekarang ini tinggal duduk, yang gonta-ganti gurunya. Jam pertama ganti lagi, jam kedua ganti lagi, muridnya duduk aja. Lah, kenapa nggak ada? Kok keluar? Lah gurunya nggak mau datang loh. Guru dimarahi malahan. Astagfirullahaladzim. Dan dulu itu murid itu nggak datangi guru, bukan guru datangi murid. Ini namanya guru cari murid sekarang ini. Ya, kenapa madrasah Al-Fa kok dibuat seperti itu? Enggak seperti pelajaran Nabi Khadir begitu. Yang ngeluyur semua lah kadang-kadang. Diajak keliling kemana-mana, kalian kemana nanti? Akhirnya hilang nanti.
Berangkat 1000 orang, pulang tinggal 3 orang nanti. Ini lil maslahah saja sebetulnya, kan seperti ini. Aduh, sudah susah. Hadirin baginda Nabi kita Muhammad SAW sama juga. Beliau mendidik santri-santrinya, mendidik para sahabat itu dengan diajak berjuang. Jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan terus, diajak berjuang terus. Diajak ke Hunain, diajak Fathu Mekah, diajak ke sana sini. Akhirnya jadilah manusia yang hebat, orang-orang yang hebat, para sahabat ini. Memang begitu. Jadi hakikatnya pendidikan itu sebetulnya adalah dengan suhbah, bukan hanya sekedar duduk begitu saja, dengan suhbah. Karena seseorang itu akan betul-betul menyerap ilmu dari gurunya kalau suhbah dengan gurunya. Saya lihat itu ada beberapa santri kalau saya lagi keliling di kelas itu gurunya nerangkan saja sambil gurunya itu nerangkan, hanya melihat kita, dilihat santrinya. Lah sentuhnya duduk itu di pinggir semua habiskan kendaraan. Masya Allah, saking nikmati bacaannya gurunya itu. Gurunya hanya membaca saja, santrinya itu hanya Yesus. Insya Allah ini diperbaiki, insya Allah kelas-kelasnya Pak ya. Kita yang semangat, santri yang semangat, guru yang semangat juga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya mereka berangkat lagi. Ketika mereka berangkat dalam perjalanan, yaitu Nabi Khadir dan Nabi Musa dalam perjalanan ini, Nabi Khadir sama Nabi Musa mau melewati satu lautan. Maka beliau dikenali sama orang yang punya perahu, pengen naik perahu. Loh ini siapa? Oh Nabi Khadir ternyata. Monggo, mboten sah bayar. Nek jenengan Pak mboten sah bayar. Di sini diceritakan juga dalam hadis tapi ini. Hadirin, jadi orang-orang zaman dulu ternyata kepada orang-orang soleh juga seperti itu. Pokoknya kalau ada orang soleh yang naik perahunya itu monggo mboten sah bayar. Saiki nggak peduli soleh, nggak boleh nggak soleh, mau apa, pokoknya kudu bayar. Gimana ini? Yang punya kendaraan, pintor, rumah, kontrakan, kalau alam ini enggak, ini hanya guyon saja. Nah, ini menceritakan orang zaman dulu kok. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka monggo silahkan. Akhirnya masuk di perahunya. Jalan perahu. Selesai ditumpangin ke perahu, maka turun dari perahu. Nabi Khadir itu melepas papan-papan yang ada di perahu itu. Beradak. Lari ambrol kami semuanya. Maka Nabi Musa kaget. Loh, sudah digratisi kok berbuat kurang ajar malahan. Nabi Musa ini orangnya tukang amar ma'ruf nahi anil munkar. Maka begitu melihat kesalahan, loh gimana jenengan ini? Kita baru saja ditumpangkan dengan gratis, lah kok malah kok hancurkan perahunya kayak seperti ini. Loh kaget juga Nabi Khadir. Odo kaget. Yang satunya kaget karena apa itu perahu dihancurin. Satunya kaget, loh lah kok gak sabar. Nah, maka langsung Nabi kaget lagi, lupa. ini saya itu sering absen santri-santri, setiap pagi itu santri bisa tak absen, guru-guru juga saya absen, alhamdulillah. Dan saya katakan, kenapa itu si fulan itu nggak masuk? Katanya lupa. Allah, lupa tetap dihitung itu kalau cara Nabi Khadir itu. Tetap saja lupa jam alfa. Ya.
ketiduran alfa. Ayo, mau apa lagi? Nggak ada alasan lupa, alfa. Dan dihitung 30 kali nggak masuk kelas, nggak bisa naik kelas. Sudah berapa? Sudah dihitung berapa alfa? Awas loh, mulai tanggal 15 alfanya sudah mulai dihitung. Hati-hati ya. Tidak ada lafal ketiduran, tidak ada lafal lupa lagi. Gimana? Insyaallah ya. Maka para santri hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala semuanya, Masya Allah. Maka akhirnya Nabi Musa minta maaf. Dah jangan, saya minta maaf sudah. Jangan jangan disalah-salahkan saya, jangan diperberat saja. Udah. Ya enggak masalah. Guru itu harus sabar. Nah, guru juga harus sabar. Mboten masalah, monggo derek meleh. Monggo derek. Perjalanan lagi, begitu perjalanan ini lebih ekstrim lagi. Maka mereka berdua bertemu dengan seorang anak kecil yang imut, bagus sekali, ganteng anak ini. Maka Nabi Khadir ya, pegang kepalanya, kertek, buang dah. Kepalanya dia cabut itu dari tubuhnya anak kecil itu. Dipuntir, cabut, berul gitu. Nah, ketahui para anbiya ini mempunyai kekuatan yang berbeda dengan orang biasa. Nggak tahu diceritakan seperti itu. Ada sebagian riwayat mengatakan disembelih sama Nabi Khadir. Cari pisau, klekek gitu aja. Ada yang kata dicabut kepala itu sampai putul sampai ada. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi Musa melihat pemandangan seperti itu? Kaget, tidak lupa. Nabi Musa tidak lupa, aku gak lali, tapi ini ada perbuatan mungkar ini. Wong ahli amar ma'ruf nahi mungkar beliau itu. Maka beliau langsung, aqtalta nafsan bi ghairi nafsin. Kamu membunuh seseorang tanpa membunuh orang lain, tanpa kesalahan apapun. Laqad ji'ta syai'an nukra. Bahaya ini. Loh. Akhirnya ngamuk ya. Nabi Musa itu ngamuan itu masalahnya. Ngamuan itu. Dulu pernah menjotos orang mati dari Mesir itu. Jadi ketika ada orang Mesir, ada orang Bani Israel, ini tukang ngece orang. Bani Israel makanya tukang ngece. Bani Israel senangnya ngece, kurang ngajar bahasa Indonesia ternyata. Ngece orang Kipti, maka habis ngece lari. Musa tolong, aku mau dibunuh, Musa mau dipukul. Maka Nabi Musa langsung pegang aja orang yang ngejar ini, pegang plek, jangan begitu kan. Tapi orangnya memberontak, tetap mengejar si Bani Israel tadi, seorang Bani Israel tadi. Nah, dijotos, kerak itu ambles sampai apa itu, sampai tulang dadanya terremuk itu, nggak sengaja sebetulnya. Itu nggak sengajanya padahal. Kalau sengaja gimana itu? Keretek, ambrol itu sampai jebol itu dadanya, mati seketika itu. Nabi Musa doa, ya Allah, ampunilah aku ya Allah, aku telah berbuat zalim ya Allah. Nggak sengaja padahal waktu itu. Wakazahu Musa faqadha alaih. Wakas itu adalah meninju dengan menggenggamkan jari-jari itu. Itu wakas namanya, leng itu. Makanya itu sebetulnya mulakamah tinju-tinju ini niru Nabi Musa aja sebetulnya dan anak-anak. Ilmu silat, ilmunya Nabi Musa ternyata. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Musa ngamuk tuh. Kamu nggak sabar. Astagfirullahaladzim, ini berbahaya. Memang saya kalau sudah nggak sabar. Kalau sudah begini apa nggak bisa sabar kalau sudah begini ini. Maka Nabi Musa mengatakan ke Nabi Khadir, wahai Nabi Khadir, sudah. Sekali saja udah ini nggak kuat ini. Sekali saja kalau saya itu masih ngomong lagi, udah jangan engkau jadikan aku sebagai muridmu, udah.
Yang membuat persyaratan Nabi Musa sendiri, bukan Nabi Khadir. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahhibni. Makanya sekarang yang buat persyaratan kamu sendiri kan? Nah, tanda tangan itu siapa? Kamu sendiri kan? Kalau saya tidak tertib di madrasah ini, maka saya siap untuk pulang. Ya. Begitu tulisannya. Apa gimana? Iya. Nah, makanya itu kayak Nabi Musa berarti. Nah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Pertama, lupa. Yang kedua adalah ingkar. Yang ketiga, mereka tidak berjalan. Sampai masuk suatu kampung, mereka berdua masuk suatu kampung dan dalam keadaan lapar, mereka berdua ini, Nabi Musa dan Nabi Khadir ini minta supaya diterima sebagai tamu di kampung itu. Nah, ternyata orang kampung tidak mau menerimanya sebagai tamu. Tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak digape begitu saja. Pokoknya enggak diikram sama sekali. Orang jauh-jauh datang ke kampung, tetapi malah tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Masya Allah, enggak ada yang nikmati. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya itu saja. Tambah di situ ada tembok, yang temboknya itu mau rubuh, malah diperbaiki oleh Nabi Musa dan Nabi Khadir. Sebagian riwayat Nabi Khadir hanya dengan tangan begitu saja langsung berdiri lagi. Tapi sebagian riwayat lagi ditata satu persatu oleh mereka berdua. Temboknya itu diperbaiki lagi satu persatu begitu sampai tinggi. Nah, alangkah capeknya mereka. Setelah itu Nabi Khadir diam aja. Nabi Musa usul, sudah didirikan temboknya, mbok ya kita minta opah sama mereka katanya. Loh kok nggak sabar lagi? Berarti ini adalah hari perpisahan kita katanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, inilah jadi lupa, ingkar ataupun usul itu pun tidak diperbolehkan di dalam mencari ilmu ini. Dalam mencari ilmu ini saya cerita Nabi Musa, nggak tahu gimana kalian. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang itu ketika belajar itu betul-betul manut, taat kepada gurunya, nah, tidak usah usul. Pak, saya usul apa? HP itu kan penting toh. Seumpama santri-santri diperbolehkan bawa HP, kan alangkah baiknya, kata alangkah baiknya. Hadirin yang dimuliakan, kalau usul akhirnya itu nanti pulang malah akhirnya. Jadi jangan usul. Ini semuanya sudah dimusyawarahkan habis-habisan demi kemaslahatan semua santri. Santri tidak boleh membawa HP, santri tidak boleh menyewa motor, santri tidak boleh membawa motor, santri tidak boleh keluar dari pondok, tidak boleh nginap di tempat penginapan orang kampung, atau tidak boleh santri, saya bilang ya. Maka itu semua adalah untuk kemaslahatannya santri semuanya, biar pulang membawa ilmu warisan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar pulang bisa membawa ilmu baginda Nabi, biar steril betul dari suasana luar. Suasananya hanya satu saja, yaitu suasana belajar. Siang belajar, malam belajar, pagi belajar terus, pagi, siang, malam belajar terus. Selain waktu itu ada dibuat untuk istirahat. Belajar ilmu, belajar amal, belajar ilmu, belajar amal. Makanya kemarin itu waktu Ramadan, Masya Allah santri-santri seneng sekali waktu Ramadan, banyak yang membaca Al-Quran satu khataman, ada yang setiap malam itu satu khataman 30 juz yang baca ada. Masya Allah. Tapi kelihatannya masih beberapa orang ya. Nah, satu orang ada ya, ada yang satu orang. Dulu Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala an dalam satu malam itu satu khataman. Dulu Abdullah bin Amr bin As dalam satu malam satu khataman. Bukan hanya Ramadan, semua malamnya dibuat seperti itu. Waktu malamnya dibuat untuk membaca Quran satu khataman dalam sholat, maksud saya, nah, dalam sholat,
dan waktu usianya juga dibuat untuk berpuasa. Ketika dinikahkan sampai istrinya protes sama mertua, tuan, anak tuan, putra tuan ini macam bener-bener soleh katanya. Lah kok begitu? Lah bagaimana nggak soleh? Siangnya puasa, akhirnya aku nggak bisa dibuat apa-apa. Dan kalau sudah nanti ke masjid itu selalu asar isya, nggak pernah pulang. Isya pulang itu katanya mau sholat dulu. Setelah sholat amblas sampai subuh. Setelah subuh puasa lagi. Habislah seperti itu. Maka akhirnya dibawa ke pekainan Nabi untuk dikurangi. Adakah kan di antara kita itu terlalu banyak ngamal terus dikurangi, ada nggak ya? 1.000.000 gitu. Adanya kita ini apa? Digas nggak melaku gitu loh. Kita ini digas terus tapi nggak pernah jalan. Bahkan jalannya mundur saja. Kok tahu jalan mundur? Ya tahu saya. Asalnya di saf awal, ketika saya salam kok tahu-tahu soalnya di belakang itu. Oh, dia mundur dia gitu. Monggo silahkan, maju dia mundur lagi. Monggo silahkan, dia mundur lagi. Tahu-tahu mundur sekali di belakang. Nah, urusan saf salat itu malah senengannya yang paling belakang. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang faham betul, maka mesti dia itu akan berebut untuk mendapatkan shaf awal, mesti akan mendapatkan shaf awal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal agama ini tidak bisa kita ini tanpa mengkhususkan diri untuk amal itu sendiri. Dikatakan belajar ilmu agama itu memang satu mujahadah tersendiri, sedangkan amal ilmu agama itu pun juga harus mujahadah tersendiri. Kalau kita melihat, kalau kita pengen tahu, lihatlah apa yang telah dibuat oleh orang-orang soleh sebelum kita. Bagaimana seorang tabi'i Sa'id bin Musayyib, beliau ini adalah orang yang banyak sekali meriwayatkan hadis, menantunya Abu Hurairah. Beliau ini mengatakan, aku mujahadah untuk amal shaf awal, selama 20 tahun mujahadah untuk istiqomah shaf awal selama 20 tahun takbiratul ula. Ada yang shaf awal tapi itu masbuknya ada, yang datangnya dari depan masalahnya. Datangnya dari depan, dekatnya imaman. Jadi shaf awal takbiratul ula, kata beliau 20 tahun aku mujahadah, dan akhirnya aku mendapatkan kenikmatannya sholat di shaf awal takbiratul ula selama 20 tahun, sehingga 40 tahun tidak pernah beliau itu ketinggalan sholat shaf awal takbiratul ula. Nah, amal itu harus mujahadah. Kalau kita tidak pernah mujahadah dalam amal, kita tidak akan mendapatkan kenikmatan dalam amal itu sendiri. Amal mujahadah. Ada orang yang dia ini mujahadah di dalam zikirnya, zikir sampai mendapatkan kenikmatan dalam zikir, sholat sampai mendapatkan kenikmatan dalam sholat. Kalau kita tahu kenapa Nabi mengatakan waju'ilat qurratu aini fis shalah, Nabi ini senang, gembira hatinya itu, senang, kesenangannya itu adalah sholat, gembira hatinya dalam sholat. Kenapa? Karena baginda Nabi itu mujahadah di dalam sholat juga, senang, akhirnya nikmat di dalam sholat, nikmat dalam sholat.
Kaki-kaki beliau dikatakan telah bengkak-bengkak saking banyaknya sholat. Kita pernah bengkak karena sholat? Ya ada. Kita mujahadah dalam sepak bola sampai bengkak-bengkak banyak itu. Tetapi kita dalam sholat sampai bengkak-bengkak belum ada. Itulah kenapa kita belum dapat menikmati sholat. Hadirin, mungkin sholat itu sebetulnya bukanlah hanya satu gerakan anggota tubuh, tapi sholat yang benar itu adalah rasa tunduk, diam, tumakninah, khusyuk, khudu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi berkata kepada Bilal, ya, dalam amal, ini saya bicara urusan amal. Berkata kepada Sayyidina Bilal, ya, aqimis shalah ya Bilal, arihna biha. Wahai Bilal, qomatilah wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Kok bisa sholat kok istirahat? Sholat itu istirahat, Pak. Sholat itu sebetulnya istirahat. Tubuh itu akan jadi enak karena tubuh akan berhenti bergerak, otak akan berhenti berputar, hati juga berhenti. Hanya satu saja, dudukkanlah otakmu di hadapan Allah, dudukkanlah hatimu di hadapan Allah, tundukkanlah seluruh anggota badanmu di hadapan Allah, maka habis sholat mesti seger sekali rasanya. Kenapa ke seseorang itu habis sholat kok loro kabeh, ya kan? Karena apa? Tubuhnya kelihatannya sholat, tetapi ini otaknya tidak bisa berhenti, capek. Ada orang diem tapi capek. Siapa itu? Orang menunggu temannya nggak datang-datang. Nunggu 5 menit, ya dah, nunggu 5 menit, dia berkata sama temannya, kenapa nggak datang-datang? Loh, kan hanya 5 menit apa? 1 jam, lihat jam. Betul 5 menit ya. Perasaan 1 jam. Capek betul nunggu itu. Karena otaknya lagi berputar. Dia tidak ridho. Dia harus memaksa diri. Padahal tuh dia diem saja, duduk aja. Maka dia akan kecapean luar biasa. Nah, itulah kondisi sholat kita. Kondisi sholat kita ketika Allahu Akbar, nunggu imam, apa enggak salam-salam lama sekali, berdiri saja enggak rukuk-rukuk, ya capek setengah mati lah kita. Itulah sholat kita. Padahal kalau sholat itu kita benar-benar kita tawajuhkan betul kepada Allah, kita dudukkan ini, jangan sampai berpikir kecuali hanya memikirkan keagungan Allah. Hati jangan sampai menghadap kepada apapun kecuali hanya menghadap kepada Allah. Seluruh anggota tubuh diikutkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai itu dikatakan bahwa urusan meluruskan tangan ini saja, ini katanya ini juga akan menjadikan apa itu tambah konsentrasi di dalam sholat. Di tangannya diluruskan, diletakkan di atas paha. Dari kita kata para ulama ini penting sekali. Diluruskan atas paha, nah, jangan banyak gerak. Jadi kalau kita ini dalam fikih katakan 3 kali gerak batal, itu urusan fikih, itu sana. Tetapi ini urusan apa itu kekhusyuan sholat. Kalau kita ini banyak gerak, kita ini tidak akan bisa mendapatkan kenikmatan dalam sholat, malah tidak mendapatkan sholat. Diam seperti Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar dikatakan kalau beliau sudah sholat, maka beliau itu seperti pohon yang diterpa angin. Angin kencang pun dia diam saja, tidak pernah bergerak. Sholatnya itu satu persatu rukun dijalankan dengan baik. Kalau orang sholat seperti ini, maka sholat inilah sholat-sholat yang mendatangkan nusrahnya Allah. Sholat ini hakikatnya kan doa. Dan kalau di situ orang itu sholat kemudian doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang lagi menghadap. Kalau kita ini menghadap kepada orang tua kita minta duit kepada orang tua kita, ya sudah menghadap, sudah bertemu, tetapi hati kita berpaling, mata kita berpaling. Pak, ini duit Pak, masing-masing ini. Nah, apa kita dikasih? Kalau kita tidak dikasih oleh orang tua kita, maka itu sudah pantasnya wong kita tidak menghadap.
Kalau kita ini sholat tapi hati tidak menghadap, maka kalau kita tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala sudah sepantasnya. Tidak pernah menghadap kepada Allah, anggota tubuhnya ikut bergerak-gerak tapi hati tidak pernah menghadap kepada Allah. Maka kalau doa kalau nggak dikabulkan oleh Allah, jangan salahkan Gusti Allah. Salah sendiri, tidak pernah menghadap kepada Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki amal ini, perbaiki amal. Amal sudah, kita itu sudah amal, zakat sudah, puasa sudah, tetapi kita ini belum perbaiki puasa kita, belum perbaiki sholat kita. Sudah, tapi belum perbaiki. Sehingga apa? Kesahan puasa, kesahan sholat kita ini tidak tahu di sisi Allah, diterima apa enggak sholat kita tidak tahu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita betul-betul menghadap, maka selesai sholat alhamdulillah. Ada satu pengalaman itu, ketika saya pergi ke Bukhara itu, orang-orang Bukhara ini ada satu amalan yang saya betul-betul terkesan. Apa? Yaitu setiap kali mereka itu beribadah, mereka itu berdoa kepada Allah. Doanya, ya Allah, terimalah sholatku ya Allah, terimalah sholatku ya Allah, jadikanlah ini simpanan untuk diriku ya Allah nanti di akhirat ya Allah. Panjang-panjang, intinya pokoknya terimalah sholatku ini ya Allah. Setiap kali ibadah, mau makan, mau setelah selesai makan, itu doa, ya Allah Engkau telah kasih makanan kami ya Allah, ya Allah kami tidak bisa apa-apa tapi Engkau telah kasih juga, kami tidak bisa berkhidmat kepada Engkau tapi Engkau juga kasih kami juga ya Allah. Selesai makan masih doa, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberi makanan kami ya Allah, jadikanlah makanan kami yang telah kita makan ini ya Allah, jadikan satu kekuatan untuk bisa ibadah kepada Engkau ya Allah. Doa aja orang sana itu. Kita ini sebetulnya sudah amal tapi kayaknya nggak ada ya doa biar amalannya diterima Allah, loh nggak ada. Kelihatannya belum musim atau belum usum, belum terbiasa. Hadirin yang dimuliakan, apa yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bangun masjid, bangun Ka'bah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Coba. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna ya, innaka antas sami'. Bangun Ka'bah sambil doa. Angkat doa biar ya Allah terimalah ya Allah, terimalah masjid ini ya Allah, terimalah masjid ini ya Allah, didoai terus. Yang kita pikirkan itu mungkin jadinya bangunan, tetapi mungkin kurang kita pikirkan yaitu makbulnya bangunan. Yang kita pikirkan yang penting sudah sholat, tapi kita belum memikirkan makbulnya sholat, diterimanya sholat di hadapan Allah. Yang kita pikirkan yang penting sudah menyelesaikan puasa waktu siang, tapi kita tidak menerikan bagaimana puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi mengatakan bahwa barang siapa tidak mau meninggalkan berkata bohong dan meninggalkan perbuatan maksiat, maka Allah tidak hajat kepada puasanya. Coba kalau kita perhatikan seperti ini, maka akhirnya dalam puasa pun kita akan menjadi orang yang benar-benar berubah sikapnya. Yang asalnya kalau berubah menjadi baik, berubah. Kenapa Tuhan? Biasanya engkau ini suka ngobrol-ngobrol loh, sana sini, ada isu-isu nggak kelihatannya? Rasa-rasanya piye loh, enak kalau ngombe wedang kopi katanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aku sedang puasa. Kalau aku nanti tidak aku jaga lesanku, tidak aku jaga anggota tubuhku, maka tidak aku jaga pikiranku, nanti puasanya nggak diterima oleh Allah. Oh gitu toh. Kalau begitu aku tak ya terok-terok jenengan. Alangkah baiknya. Karena puasa itu hakikatnya bukan hanya puasa dari makan dan minum dan syahwat, tetapi puasa itu hakikatnya adalah puasa dari seluruh kemaksiatan pula, biar diterima oleh Allah. Bermutu, akhirnya sholat bermutu, puasa juga bermutu, bahkan sedekah pun juga pengen bermutu, sampai sedekah disembunyi-sembunyikan seperti para sahabat dulu.
tangan kanannya mensedekahkannya, maka tangan kirinya tidak tahu, sampai dikatakan, digambarkan seperti itu. Kenapa engkau sembunyi-sembunyikan? Biar bersih dari rasa pamer, biar bersih dari sifat pamer. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh dalam amal kayak seperti ini, akan berubah sikap kita nanti. Kita sudah amal, tapi kita ini tidak memikirkan mutu dari amal kita. Padahal kita ini katanya pelajar agama. Orang itu belajar agama, ilmunya banyak begini. Coba kalau orang itu belajar agama, dia berjalan saja, aku tahu cara jalannya baginda Nabi. Jalan, dapat pahala. Dia itu ngomong, aku tahu cara ngomongnya baginda Nabi, dia dapat pahala. Dia membawa tongkat, kenapa bawa tongkat? Aku tahu karena baginda Nabi membawa tongkat, dia dapat pahala. Ketika dia duduk, dengan duduk aku tahu cara duduknya baginda Nabi, dia dapat pahala. Masya Allah. Kalau dia ngobrol dengan sesama temannya, aku tahu cara ngobrolnya baginda Nabi, maka dia dapat pahala. Ketika dia bangkit dari duduknya, maka dia juga, aku tahu apa itu amalan baginda kita bangkit dari duduk, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta kifarat majlis, maka dia dapat pahala. Masya Allah. Coba sampai tidur pun juga aku tahu itu cara tidurnya baginda Nabi, akhirnya tidur pun juga dapat pahala. Bahkan nikah pun juga begitu, nikah pun dapat pahala, ngumpuli istri pun juga dapat pahala, semua pahala penuh pada dia. Kalau orang itu orang alim, tidak menggerakkan tubuhnya kecuali bisa mendapatkan pahala. Ini bedanya orang alim dan orang awam itu begitu. Berarti kalau orang alim itu gerak aja bawa pahala. Ini sudah diniati belum tadi? Pakai jubah ini kan? Apa niatnya tadi? Kenapa pakai sorban semuanya? Sudah ada niat tadi kan? Disuruh ustadz, lupa kan? Niatnya sekarang. Ayo. Kalau orang alim itu semuanya. Kenapa pakai kopiah putih? Dulu kopiah bagian Nabi putih. Kenapa pakai kopiah kok melepet seperti itu? Dulu kopiahnya para sahabat-sahabat, mereka adalah kopiahnya melepet. Kolansuah lati'ah, ada kolansuah yang laziqah, yang mepet kepada ke kepalanya. Itu kolansuahnya para sahabat dan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Maka hadirin yang dimuliakan, semua itu pun akan karena ittiba baginda Nabi Muhammad, bukan untuk gaya-gaya ini. Jadi untuk ittiba sunnah. Kalau orang alim mesti begitu, mulai jalan semuanya juga, cara jalan, cara bicara, semua karena ikut baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga itulah kenapa para ulama nanti ketika mereka ini sudah sampai di akhirat, baru mau masuk surga masih dicegat. Dicegat, jangan masuk surga dulu. Lah kenapa? Kamu syafaati orang-orang yang kamu kehendaki katanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, suruh ngajak teman masuk surga. Mestinya ulama yang kayak apa ya Gresik itu? Mestinya itu adalah ulama yang suka ajak-ajak juga di dunia. Kalau suka ajak-ajak kebaikan juga, ngajari, ayo diajak, ayo tak ajari, ini tak ajak kamu pakai sorban, ini tak ajak kamu cara jalannya Nabi, ini tak kasih. Karena suka ngajari seperti itu, maka mereka mau surga pun mereka suruh ngajak orang-orang untuk masuk surga. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu adalah untuk amal, bukan ilmu untuk nyombongi orang lain. Ilmu adalah untuk amal, ilmu bukan untuk nyombongi orang lain. Ilmu bukan untuk dibuat untuk apa? Untuk mencari kedudukan. Ilmu bukan dibuat untuk mencari jah. Ilmu bukan dibuat untuk mencari mangzilah, tapi ilmu untuk dibuat untuk mencari ridha Allah. Jangan sekali-kali kita ini mencari ilmu kemudian niatnya adalah untuk mencari jah atau mangzilah. Jangan. Nanti akhirnya kita ini akan celaka sendiri. Sebaliknya agama ini kita buat, atau ilmu ini kita buat hanyalah untuk mencari ridha Allah. Insyaallah ya. Apalagi jangan pula kita mencari ilmu untuk mencari dunia juga. Banyak orang itu cari ilmu untuk cari dunia. Ilmu agama maksudnya itu dibuat untuk mencari dunia, cari duit. Nah, kalau sudah seperti itu, maka apa yang terjadi?
yang terjadi nanti kita akan berhadapan dengan Allah sendiri. Agama Allah dibuat untuk selain Allah. Agama Allah itu dibuat untuk mendekat kepada Allah, bukan untuk mendekatkan diri kepada selain Allah. Insyaallah ya. Nah ini kenapa kok juga ada prestasi-prestasi itu Pak? Dikasih hadiah pula. Nah, karena kalian itu masih lemah, maka dikasih hadiah biar semangat untuk belajar. Nah, kalau nggak ada hadiah nanti nggak semangat. Nah, gimana? Cocok nggak gitu? Enggak, buat saya ikhlas. Enggak usah diambil kalau hadiahnya. Ya ngambil lah, barokah kok. Oh ya, alhamdulillah ya, insya Allah pinter. Orang alim itu memang pinter ngomong. Senganteng pinter ngomong, sudah pinter ngomong, saya pinter amal. Insya Allah ya. Insya Allah. Semoga Allah Subhanahu mudahkan kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu setelah kasih kita ilmu ini, Allah mudahkan untuk amal ilmu. Dan juga dengan ilmu inilah semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini adalah sebagai pemersatu umat Islam di seluruh dunia. Nah, semoga Allah jadikan kita sebagai pemersatu umat Islam di seluruh dunia. Nah, kita sebarkan mahabbah kepada seluruh umat Islam, kita sebarkan kerukunan seluruh umat Islam, siapa saja kita cintai semua umat Islam, apalagi para ulama, apalagi para dai-dai, maka hendaknya kita cintai dengan sepenuh hati. Insyaallah ya. Selagi di dunia ini masih ada para ulama, selagi di dunia ini masih ada orang-orang soleh, selagi di dunia ini masih ada orang yang mendakwahkan agama, masya Allah dunia ini masih aman. Dunia ini masih aman dan agama Islam akan terus berkembang. Sebaliknya, kalau dunia ini sudah tidak ada orang alim yang membimbing agama, tidak lagi dai-dai yang mengajak kebaikan-kebaikan, yang beramar ma'ruf nahi 'anil munkar, hadirin, kalau itu kita akan masuk dalam satu ancaman, yaitu la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusikanallahu ayursila 'alaikum 'adaban min 'indihi fatad'una lahu fala yustajabu lakum. Kamu mau beramar ma'ruf nahi munkar atau tidak? Kamu mau menyampaikan agama atau tidak? Kamu mau mendakwahkan agama atau tidak? Kalau tidak, maka Allah akan datangkan adab darinya, dan kalian akan merengek-rengek kepada Allah untuk mengangkat adab itu, dan doa-doa kalian tidak akan diterima lagi oleh Allah. Maka sebagian ulama mengatakan, bila mana amar ma'ruf nahi 'anil munkar ditinggalkan, maka doa-doa para wali pun tidak akan diterima oleh Allah. Ya, kita doa sebentar, nanti masih diteruskan oleh Pak Bed insyaallah ya nanti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal, na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma ba'id bainana wa bain ma'asi kama ba'ada bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqina min khati'atina kama yunqqa thawbul abdu min ad-danas. Allahumma ghsilna min khati'atina bil ma'i والثلج والبرد إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. نسألك إيمانا كاملا، نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا
وخلقا مستقيما وعلما نافعا وذرية طيبة وشفاء من كل داء. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم باعد بيننا وبين معاصيك كما بعد بين المشرق والمغرب. نقنا من خطيئاتنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من خطيئاتنا بالماء والثلج والبرد إنك على كل شيء قدير. اللهم استعملنا واستعمل ذرياتنا لخدمة دينك، اللهم استعملنا واستعمل ذرياتنا لخدمة دينك ولإحياء سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بدون محنة ولا بلية، بمجرد فضلك العظيم وبشفاعة رسولك الكريم إنك أنت الله البر الرحيم. اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا. اللهم اجعل المسلمين متآلفين متناصرين متحابين. اللهم اجعل المسلمين متآلفين متناصرين متحابين. اللهم اجعل المسلمين متآلفين متناصرين متحابين منصورين مقبولين على إحياء دينك القويم، واجعلهم يدا واحدة على الكافرين. اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن، سلمنا وإياهم من الفتن والإحن والمحن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم ابعث فيهم سلطانا نصيرا، اللهم ابعث فينا سلطانا نصيرا. اللهم اجعل قريتنا هذه كالمدينة المنورة، اللهم اجعل قريتنا هذه كالمدينة المنورة. اللهم رجالها كرجال الصحابة، نساءها كنساء الصحابة، رجالها صالحين نساء صالحات. اللهم أضف ساقها كما أضفت الملح في الماء، اللهم أضف ساقها كما أضفت الملح في الماء. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tenang dulu, nanti diteruskan oleh Pak Kiai Ubaidillah insyaallah.